Bab 1041, Licik. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyuxia. Plus matikan mengatur ulang. Qi Haoxing, mari kita tangkap. Tanpa 4 hari pertemuan keluarga kerajaan Xuanling, keluarga kerajaan Xuanlingmu hanyalah sebongkah pasir yang berserakan, dan kau tidak dapat menciptakan iklim. Mu Tianyuan, saudara senior Pavilion Fenxiang, berkata dengan agresif kepada Qi Haoxing, yang berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Mu Tianyuan, jangan terlalu senang, tidak pasti siapa yang akan mati. Melihat ini, Qi Haoxing langsung meraung, tetapi urat-urat di dahinya tidak dapat menahan diri untuk tidak meledak. Sebelumnya, dengan Xiao Yan dan anggota keluarga kerajaan Xuanling memasuki Tanah Api Suci, mereka dan 7 orang dari Istana Surgawi Pavilion Fenxiang bertarung hebat di luar Istana Api Suci, tetapi saat ini, seiring berjalannya waktu, jelas pemenangnya telah diputuskan. Tidak ada keraguan tentang kekuatan 7 orang di Istana Surgawi. Kekuatan keseluruhan telah mencapai tahap tengah Kaisar Dou Bintang 7, dan bahkan saudara senior telah mencapai kesempurnaan Kaisar Dou Bintang 7, yang hanya selangkah lagi dari Kaisar Dou Bintang 8. Qi Haoxing kekuatan mereka jauh lebih lemah dari mereka, dan mampu menghentikan mereka begitu lama dianggap hebat. Kau menang, lepaskan kami. Wajah Qi Hao sangat jelek. Jelas, dia tahu bahwa bahkan jika dia menggunakan kutukan darah di tubuhnya, dia pasti tidak akan bisa mengalahkan 7 orang di kuil surga. Lagi pula, hanya ada 5 dari mereka, dan 5 di antara orang-orang, tidak ada seorang pun yang kuat yang dapat diikat dengan Mu Tianyuan. Hahaha, lepaskan kau, benar-benar lelucon. Terakhir kali, murid-murid Fenxiangge kami menderita kerugian besar. Kali ini, kami akan membawa kembali semua keluarga kerajaan Xuanlingmu. Setelah Mu Tianyuan selesai berbicara, seluruh tubuhnya bersinar dengan vitalitas merah menyala, dan semangat juang yang mengerikan tiba-tiba muncul. Bajingan-bajingan ini, ketika kami kembali, kami pasti akan membuatmu mati. Qi Haoxing berkata dengan kejam ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian tidak ragu-ragu, aura dendam yang menyilaukan juga dimulai, mencoba bertahan melawan serangan Mu Tianyuan. Kakak senior, melihat ini, 7 orang lainnya di Istana Surgawi semuanya mengatakan sesuatu dengan suara bulat, karena wajah Mu Tianyuan sangat ganas saat ini, dan mereka juga takut bahwa kakak laki-laki itu akan mendapat masalah. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Tapi kali ini, aku akan sepenuhnya memahami keluhan dari terakhir kali. Mu Tianyuan menghela napas perlahan, lalu menutup pupilnya sedikit, dan napas yang mengejutkan tiba-tiba keluar. Tetapi di atas napas yang mengejutkan itu, jejak samar muncul. Aura hitam halus, aura hitam ini sama invasifnya dengan energi kematian manusia. Kekuatan kematian, teman baikku, kau benar-benar mencapai ambang Kaisar Dou Bintang 8 dalam sekejap. Namun wajah Qi Haoxing berubah pucat saat ini. Mu Tianyuan awalnya kuat, tetapi sekarang ia menyentuh ambang Kaisar Dou Bintang 8. Bagi mereka, itu sama saja dengan malapetaka. Semuanya, ikuti aku untuk membunuh murid-murid Fenxiangge. Meskipun Qi Haoxing tahu bahwa mereka berlima tidak dapat mengalahkan 7 orang di Istana Surgawi, seorang saudara senior dari Istana Surgawi dapat bertarung. Bunuh. 4 ahli lainnya dari keluarga kerajaan Xuanling mengerutkan kening ketika mereka mendengar kata-kata itu. Mereka semua tahu bahwa pada saat ini, sudah waktunya untuk krisis kelangsungan hidup yang sebenarnya. Feng Tianjue dan Mu Tianyuan melihat bahwa Qi Haoxing dan 5 lainnya tidak menunjukkan tanda-tanda mundur, matanya bersinar dengan niat bertarung yang agung. Dan kemudian aura tirani yang tak terlukiskan tiba-tiba meledak. Kutukan darah, lawan aku. Melihat kekuatan mengerikan yang tak terhentikan meledak dari tubuh Mu Tianyuan, wajah Qi Haoxing menjadi berat, dan saat berikutnya, kelima orang itu saling memandang, dan gelombang jahat perlahan-lahan menyelimuti tubuh kelima orang itu, untuk menahan aura ganas yang tiba-tiba meletus dari Mu Tianyuan. Ini adalah kekuatan klan jahat di luar wilayah penglihatan Mu Tianyuan. Dia mengenali sumber kekuatan jahat di 5 orang Qi Haoxing sekilas, dan segera berkata, Mu Tianyuan, dalam kompetisi sekte sebelumnya, keluarga kerajaan Xuanlingku hampir memusnahkan seluruh pasukanmu dari paviliun dupa pembakaran. Kali ini, aku bisa. Pupil mata Qi Haoxing bersinar dengan darah jahat, dan lingkaran kekuatan jahat terus berdarah dari tubuhnya. Kutukan itu meledak. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Ayo kita bertarung.
Mu Tianyuan tahu beberapa rahasia keluarga kerajaan Xuanling dan klan jahat ekstrateritorial, jadi dia tidak terlalu terkejut. Sudut mulutnya sedikit terangkat membentuk lengkungan berbahaya, dan serangan yang menyilaukan ada di tangannya. Darah meledak, hancurkan untukku. Di belakang Qi Haoxing, keempat pria kuat dari keluarga kerajaan Xuanling terus menyuntikkan aliran kekuatan jahat yang stabil ke tubuh Qi Haoxing. Akhirnya, di tubuh Qi Haoxing, aura jahat yang sangat merah darah sejelas dan semerah darah. Biarkan aku melihat apakah itu Fen Tianjue dari Paviliun Fen Xiangmu, atau darah berdarah para Gorevian. Qi Haoxing berteriak, dan kekuatan jahat yang menyilaukan membentuk tengkorak besar tepat di depannya. Di antara tengkorak berwarna merah darah, jika Anda perhatikan dengan seksama, ada gumpalan darah yang terlihat seperti darah merah darah, tetapi tepi dan sudutnya jelas, dan pupilnya dipenuhi dengan aura jahat yang menghancurkan segalanya, membuat 6 anggota paviliun pembakaran dupa lainnya muncul. Orang-orang tidak dapat menahan rasa stres. Apakah kakak senior bisa mengatasinya? Di antara 7 orang di Istana Surgawi, Luan Yu berkata dengan cemas. Pastinya, hati kakak tertua telah perlahan terbuka, jadi dia telah mencapai ambang Do di bintang 8. Kakak ketiga Huang Fei Kong tertawa. Jika memang begitu, maka kami akan siap. Luan Yu mendengar kata-kata itu, dan ke-6 orang itu menahan napas. Penghinaan sebelumnya, kali ini aku akan mengambil semuanya kembali. Setelah Mu Tianyuan selesai berbicara, vitalitas tubuhnya berubah menjadi elang raksasa yang ganas, dan bulu-bulu merah menyala membuat seluruh tubuhnya menjadi sangat mendominasi, seolah-olah elang dunia pada umumnya tirani. Penghakiman surga yang membakar, darah meledak. Suara mengejutkan Erdao Sipo tiba-tiba terdengar perlahan di ruang ini. Tabrakan, tengkorak merah darah dan elang raksasa merah menyala baru saja bertabrakan, dan lingkaran riak energi tak terlihat tiba-tiba menyebar dari pusat ledakan. Dan Mu Tianyuan dan Qi Haoxing saling menatap. Pada titik ini, mereka tahu bahwa begitu serangan mereka dikalahkan gelombang, mereka kemungkinan akan menyebabkan cedera yang sangat serius. Sialan, jika terus seperti ini, kita akan mati di sini cepat atau lambat. Qi Haoxing terus memasok kekuatan jahat untuk mempertahankan tengkorak itu, sementara di sisi lain, dia terus-menerus berusaha mencari jalan. Dengan persepsinya, dia tahu bahwa jika kebuntuan terus berlanjut seperti ini, hanya mereka yang akan kalah pada akhirnya. Kalian berempat, saatnya melakukan sesuatu. Setelah beberapa saat, Qi Haoxing tiba-tiba berbalik dan berkata kepada 4 anggota keluarga kerajaan Xuanling yang lemah di belakang. Qi Haoxing, kamu tidak bisa. Keempat pembangkit tenaga listrik dari keluarga kerajaan Xuanling baru saja mendengar kata-kata itu, dan sebelum mereka selesai berbicara, mereka langsung ditelan oleh aura jahat yang tak tertandingi, tetapi masih ada banyak api yang tersisa di udara. Dan saat Qi Haoxing tiba-tiba melahap 4 pembangkit tenaga listrik dari keluarga kerajaan Xuanling, aura di sekujur tubuhnya tiba-tiba meroket, dan dalam waktu singkat, dia mencapai level Kaisar Petarung Bintang 8. Hahaha, Mu Tianyuan, biarkan aku melihat bagaimana kamu melawanku. Darah meledak, meledaklah untukku. Tiba-tiba Qi Haoxing yang tiran itu tertawa terbahak-bahak, dan kemudian kedua kekuatan itu menemui jalan buntu di udara. Elang raksasa merah menyala itu tiba-tiba ditelan oleh tengkorak itu, dan tengkorak berdarah itu tidak berhenti. Jejak, terus menyerang Mu Tianyuan. Adegan tiba-tiba ini jelas mengejutkan orang-orang yang kembali. Mata 6 orang lainnya di kuil surgawi menjadi ilusi, dan kemudian berbalik untuk melihat saudara senior itu, tetapi menemukan bahwa senyum lembut dari saudara senior saat ini penuh dengan makna dingin yang tak terlihat. Huhuhu, Qi Haoxing, serangannya benar-benar hebat. Tapi aku bisa menjadi kakak senior Paviliun Fen Xiang, bukankah itu membuang-buang waktu? Mu Tianyuan menatap tengkorak berwarna darah yang semakin dekat dengannya, dan tersenyum tipis, tetapi dia sama sekali tidak bermaksud takut. Kamu masih keras kepala saat akan mati. Mati saja. Qi Haoxing tidak menganggapnya serius, tetapi sekarang dia telah menelan 4 orang kuat, dan kekuatan di tubuhnya lebih kuat dari Mu Tianyuan. Kalau begitu biarkan kamu melihat, apa sebenarnya Burning Heaven Jue itu. Mu Tianyuan berkata perlahan, tidak terburu-buru. Apa yang terjadi di sini? Tetapi begitu suara Mu Tianyuan jatuh, perasaan berapi-api perlahan menyapu, dan saat ini, seluruh langit juga bersinar dengan warna merah menyala, yang cukup aneh. Berhentilah berpura-pura menjadi hantu. Melihat ini, Qi Haoxing berkata dengan sedikit ketakutan di pupilnya. Fen Tianjue, bakar aku.
Dan menyadari ketakutan Qi Haoxing yang tiba-tiba, Mu Tianyuan berteriak di langit, dan elang raksasa api, yang telah dihancurkan oleh tengkorak itu, memancarkan cahaya panas yang menyengat, dan kemudian dengan aura kuat yang membakar segalanya, tiba-tiba mengenai tengkorak itu. Kaca, sinar cahaya panas yang tak terhitung jumlahnya baru saja mengenai kepala kerangka itu, dan kepala kerangka yang penuh dengan aura jahat segera meledak di bawah kelopak mata semua orang, dan bahkan tidak ada jejak aura jahat yang muncul, karena aura jahat itu semuanya tidak ada yang tersisa ditelan oleh cahaya yang membakar itu. Metode Do Qigong yang kita latih di Paviliun Dupa Pembakaran telah memiliki atribut api sejak zaman kuno. Meskipun tidak sekuat api suci untuk membunuh ras jahat di luar alam, ia memiliki efek yang sama dalam menangani kekuatan jahat di dalam dirimu. Mu Tianyuan berhasil dalam satu serangan dan tersenyum perlahan. Tidak bagus. Lari. Qi Haoxing hanya memiliki sedikit kebijaksanaan yang tersisa. Qi Haoxing mati. Kebencian Mu Tianyuan terhadap keluarga kerajaan Xuanling telah terkumpul selama bertahun-tahun, jadi tentu saja dia tidak akan membiarkannya lolos seperti ini. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Aku juga dianiaya oleh Raja Xuanling. Aku bisa memberitahumu keberadaan Yintong. Selama kamu tidak membunuhku, semuanya mudah dikatakan. Tubuh Qi Haoxing meredup dan berkata kepada Mu Tianyuan dengan nada memohon. Pergilah ke neraka. Mu Tianyuan sangat cepat, datang langsung ke sisi Qi Haoxing, dan kemudian di telapak tangannya, kekuatan api yang sangat kuat melesat langsung ke dadanya. Gululu, serangan sederhana itu, bagaimanapun, langsung melewati kekuatan jahat Qi Haoxing, lalu memukul dada Qi Haoxing tanpa pandang bulu. Puff! Dengan suara, genangan darah besar perlahan mengalir keluar dari sudut mulut Qi Haoxing. Jelas, vitalitasnya juga menurun dengan cepat ketika Mu Tianyuan menyerang tadi. Kakak senior, aku akan membantumu membalas dendam. Melihat napas terakhir Qi Haoxing, Mu Tianyuan juga berlutut ke langit dengan gembira dan berkata dengan sungguh-sungguh. Kakak senior, 6 orang lainnya di Istana Surgawi mengangguk dengan gembira ketika mereka melihat ini. Kakak senior, Qi Haoxing masih memiliki aura banyak ras jahat luar angkasa di tubuhnya, jadi di antara kami bertujuh, hanya kau yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan ras jahat luar angkasa. Jadi, mari kita lakukan. Luan Yu berkata sedikit setelah beberapa saat. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Ya, Mu Tianyuan setuju. Dia tahu bahwa kekuatan hidup klan jahat di luar wilayah itu sangat ulet. Kekuatan ras jahat luar angkasa, lenyap sepenuhnya. Dan setelah Mu Tianyuan melakukan semuanya, kekuatan yang sangat besar menyerangnya secara langsung. Sisi. Tepat saat Mu Tianyuan mulai, jejak darah tiba-tiba menyapu dari kejauhan, dan diam-diam menyatu ke dalam tubuh Qi Haoxing. Bang bang bang, serangan yang tak tergoyahkan itu mengenai tubuh Qi Haoxing yang hampir seperti ilusi dengan akurat, tetapi Mu Tianyuan merasa bahwa dia telah mengenai batu yang kokoh. Hahaha, duta besar ini telah terlahir kembali. Tubuh manusia itu luar biasa. Jika tidak terkikis oleh klanku selama bertahun-tahun, aku akan sangat ditolak olehku. Tetapi sekarang dengan hilangnya kebijaksanaan spiritual guru ini, tubuh ini sepenuhnya milikku. Saat berikutnya, Qi Haoxing, yang sedang sekarat, tiba-tiba berdiri. Dia berdiri, dia menatap Mu Tianyuan yang berada di dekatnya dengan ekspresi ganas. Pada saat yang sama, aura merah darah yang belum pernah terjadi sebelumnya tiba-tiba menyebar dari tubuh Qi Haoxing, yang berada di ambang kematian. Kekuatan macam apa ini yang benar-benar dapat mengikis pikiranku? Pada saat Qi Haoxing tiba-tiba bermutasi, Mu Tianyuan menarik telapak tangannya ke belakang, masih membawa kembali jejak aura merah darah. Aura merah darah baru saja mengalir ke dalam tubuh, dan Mu Tianyuan tiba-tiba merasa bahwa tubuhnya terbalik, dan bahkan ranah jiwanya banyak terkikis oleh aura merah darah. Huhuhu, Mu Tianyuan segera terkejut, dia meninggalkan Qi Haoxing beberapa puluh meter jauhnya, dan kemudian memulai latihan internal, nyaris tidak menahan erosi aura merah darah. Petik 2. Kakak tertua, 6 orang lainnya di Istana Surgawi, yang sudah penuh dengan senyuman, memiliki ekspresi berat di wajah mereka saat ini, dan mereka berenam mengelilingi kakak laki-laki itu. Sisi, manusia benar-benar makhluk yang tidak masuk akal. Kamu tidak bisa melindungi dirimu sendiri, bagaimana kamu bisa mengatur orang lain? Itu konyol. Jejak darah tadi sebenarnya adalah setengah dari kekuatan Gorevian yang melarikan diri dari wilayah penindasan iblis. Namun, saat ini,
dia sangat lemah, karena pada saat terakhir dia diledakkan oleh wajah hantu dan api jiwa, dan dia terluka parah. Saat ini, dia kebetulan menempel pada tubuh Qi Haoxing yang jatuh. Jangan malu, kakak senior, kalian semua pergi dulu. Kakak muda ketiga Huang Feikong berkata langsung setelah melihat ini. Setelah berbicara, dia langsung menyerang Gorevian, mencoba mengulur waktu untuk mereka berenam. Semut belaka, Gorevian menatap Huang Feikong, menjentikkan jarinya, dan segera terbang keluar dari tubuhnya gelombang ada luka besar dan kecil di sudut mulutnya. Terluka parah, jangan pergi. Melihat ini, murid-murid kakak senior menjadi gila untuk pertama kalinya, jelas pria di depannya terlalu kuat. Kalian adalah murid-murid Paviliun Dupa Terbakar, bukan? Tepat pada waktunya, seorang murid dari Paviliun Dupa Terbakar membunuh 4 utusan klan iblis darahku. Sekarang aku akan menagih sedikit bunga dari kalian. Ruang itu menyebar. Pengaturan. Mu Tianyuan juga tahu bahwa masalah ini jelas tidak mudah, jadi dia tidak berani mengabaikannya, jadi dia harus membentuk formasi. Begitu suara itu jatuh, 7 orang duduk berkelompok, dan kekuatan yang menyilaukan muncul dari masing-masing dari mereka, dan kemudian di bawah gulungan formasi Mu Tianyuan yang kuat, tirai cahaya besar muncul. Formasi ini diberikan kepada mereka oleh Zhu Jin, dan itu cukup untuk menahan cara menyelamatkan nyawa dari pembangkit tenaga listrik Doudi Bintang 8. Semut, Gorevian menatap 7 orang yang berjuang selangkah demi selangkah, dan berjalan ke arah mereka dengan sangat lambat. Mati, setelah beberapa napas, dia sampai di pinggiran tirai cahaya, dan kemudian dengan ringan mengetuk telapak tangannya. Bang bang bang, tirai cahaya tirani diarahkan oleh Gorevian, dan itu langsung hancur, tetapi kekuatan yang tersisa tidak berhenti sama sekali, dan langsung mengenai 7 orang di kuil surga. Suara ledakan berturut-turut terus-menerus, dan kemudian tirai cahaya yang tampaknya kokoh itu dikalahkan dalam sekejap. Pada saat yang sama, 7 orang di Tiandian yang dilindungi oleh tirai cahaya tiba-tiba memuntahkan darah, dan menyekanya. Keputusasaan akan kematian muncul di benak saya. Guru, setelah menelan kalian semua, aku seharusnya bisa memulihkan sebagian kekuatanku. Setelah beberapa saat, Gorevian, yang berjalan menuju 7 orang di Istana Langit Bawah, memiliki senyum jahat di sudut mulutnya. Meskipun dia hanya memiliki setengah dari kekuatan tubuhnya sekarang, tetapi dia terluka parah di wilayah penindasan iblis. Paling banter, dia mungkin bisa menghadapi beberapa kaisar petarung bintang 8 biasa. Ingin mengandalkan melahap kehidupan manusia untuk memulihkan kekuatan. Apa-apaan ini? Dan 7 orang di Tiandian menatap Gorevian yang sangat jahat di depan mereka, dan ada sedikit keputusasaan di hati mereka. Gorevian di depannya seperti jurang yang membuat orang bergidik, dan setiap kali dia mendekati kerumunan, tekanan pada semua orang meningkat. Singkirkan mereka. Pada saat ini, Mu Tianyuan dengan paksa menahan rasa takut di tubuhnya, dan berkata dengan sungguh-sungguh dengan suara yang serius, dia tahu bahwa jika dia ragu-ragu, dia mungkin tidak bisa pergi. Tidak seorang pun dari kalian akan bisa pergi. Begitu suara Mu Tianyuan jatuh, utusan setan darah tiba-tiba menyadari niat mereka, dan kemudian tersenyum jahat. Senyum itu baru saja jatuh, ketika tubuh Gorevian, sekelompok aura berwarna darah yang menyilaukan, melesat lewat secara langsung, menjebak 7 orang di kuil surga dalam waktu singkat. Dan 7 orang di istana surgawi telah terluka parah oleh pukulan dari Gorevian, dan sekarang mereka hanya bisa melihat mereka jatuh ke dalam masalah. Benda ini, mengikis kekuatan hidup kita. Dalam 10 menit, aku khawatir semua vitalitas dalam tubuh kita akan lenyap. Kita harus melarikan diri dalam 10 menit. Begitu mereka terbungkus, semua orang mencoba untuk melawan, tetapi aura berdarah yang membungkus mereka sangat tirani dan tidak dapat melawan untuk waktu yang singkat. Mu Tianyuan mengerutkan kening dan berkata, "Kakak tertua, aku khawatir orang ini tidak akan memberi kita kesempatan ini." Sebelum dia selesai berbicara, dia disela oleh Luan Yu, dan pemandangan yang mengejutkan perlahan muncul. "Hahaha, aku tidak akan memberimu kesempatan, jadikan itu makananku." Tiba-tiba, Gorevian berteriak di langit, lalu aura berwarna darah yang telah membungkus 7 orang di kuil surgawi itu langsung melesat ke tubuh Gorevian. Tidak bagus. Melihat ini, 7 orang di istana surgawi itu terkejut, dan semua kekuatan yang dapat dimobilisasi di tubuh mereka meledak pada saat ini. Namun, terlepas dari kekuatan ke-7 orang itu, mereka menghadapi Gorevian tanpa hasil. Dalam waktu singkat, aura berdarah itu datang ke Gorevian,
dan kemudian Gorevian membuka mulutnya yang berdarah dan hendak menelan iblis darah itu. Mereka tahu bahwa Gorevian di depan mereka sangat menakutkan. Jika mereka ditelan oleh Gorevian, peluang mereka untuk bertahan hidup akan tipis. Mereka yang berani melukai paviliun dupa pembakaranku tidak akan dapat menemukan kematian. Dan pada saat kritis itu, penguasa api besar berukuran ratusan kaki, langsung dengan kekuatan api tirani, melesat ke arah Gorevian, dan di atas api itu, ada api kaki. Xiao Yan, setelah mendengar suara itu, Gorevian yang begitu bangga tadi berkata dengan gigi terkatup. Dia hanya bisa menyerah untuk sementara waktu berurusan dengan 7 orang di Istana Surgawi, karena api raksasa itu bercampur dengan kekuatan api suci, Gorevian yang terluka parah sekarang jelas tidak berani menghadapinya. Utusan setan darah, kamu masih mengingatku. Sosok Xiao Yan berkedip langsung, dan dia berhasil dalam satu serangan, dan kemudian menyelamatkan aura berdarah, karena dia tahu bahwa 7 orang di Istana Surgawi ada di antara mereka. Xiao Yan, kau telah membunuh keempat Gorevian dan para pengkhianat di wilayah penindasan iblis. Mari kita kenali mereka di sini. Mendengar perkataan itu, Gorevian itu berkata langsung kepada Xiao Yan tanpa rasa takut. Kau cukup beruntung untuk melarikan diri di wilayah penindasan iblis. Kali ini, kau tidak akan seberuntung itu. Xiao Yan juga berkata dengan tatapan muram. Belum lagi hal lainnya, Gorevian ini bukan hanya pembunuh yang membunuh Yintong, tetapi juga pelaku yang mengendalikan Yanqi. Ia juga adalah penguasa Sheng Yan, dan Xiao Yan harus melenyapkannya sepenuhnya. Xiao Yi, lihatlah kakak senior, orang ini, serahkan padaku. Xiao Yan menatap utusan iblis darah yang penuh dengan bahaya di depannya, dan kemudian memproyeksikan aura berwarna darah di tangannya langsung ke punggungnya yang tidak jauh. Di mana saudaraku? Mata indah Mu Yingying sedikit berkedip, tetapi ia tidak melihat aura Yanqi, bahkan dengan persepsinya, ia tidak menemukan jejak Yanqi. Baiklah. Setelah beberapa saat, aura berwarna darah itu langsung tertangkap oleh sosok yang tampan. Pada saat yang sama, ada 2 sosok di sampingnya, satu adalah 4 dewa dan tidak ada tuan, dan yang lainnya adalah Mu Ying. Ying, sabu-sabu, aura berwarna darah baru saja dimulai, dan Xiao Yi segera melepaskannya, dan sosok 7 orang di Istana Surgawi perlahan muncul. Kalian kembali, tepat setelah keluar dari aura jahat, kakak laki-laki itu terkejut. Ini adalah kakak senior, tetapi sebelum Xiao Yi dapat berbicara, mata Mu Tianyuan tiba-tiba melihat sosok tidak jauh dari sana. Sosok itu sangat tinggi dan lurus, dengan kin giok halus di tubuhnya, dan dia memiliki penampilan yang agak lembut. Tetapi seperti ini, Mu Tianyuan, bahkan 7 orang di Istana Surgawi, tidak akan melupakannya bahkan jika dia meninggal. Pria di depan 4 dewa tanpa tuan adalah murid dari Master Pavilion Fancy yang menganggap mereka sebagai milik mereka sendiri, Yintong. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Ini adalah kakak senior Yintong. Saya khawatir saya kehilangan ingatan sekarang, tetapi saya belum jatuh. Xiao Yi menatap 7 orang yang terkejut di kuil surga, dan dia tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Adik muda Xiao Yan, tolong adik muda, tolong tunjukkan kami paviliun dupa. 7 orang di Tiandian mendengar kata-kata itu, dan mata mereka langsung diarahkan ke Xiao Yan, yang menentang utusan iblis darah di langit. Itu berlutut. Sampai saat ini gelombang, ke-7 orang di Istana Surgawi sepenuhnya percaya pada potensi dan kekuatan Xiao Yan, jadi sekarang panji paviliun pembakaran dupa secara alami jatuh pada Xiao Yan. Jangan khawatir, utusan iblis darah ini pasti akan membunuh hari ini. Dan Xiao Yan juga memperhatikan hadiah yang begitu besar dari ke-7 orang di Istana Surgawi, dan segera tersenyum tipis. Etika berlutut seperti ini, di paviliun dupa, berarti benar-benar percaya. Aku tidak tahu seberapa tinggi anak itu. Di wilayah penindasan iblis, karena bantuan roh api suci, dan sekarang tanpa kekuatan api suci, kekuatan Kaisar Dou Bintang 7 di tahap tengah juga mencoba bersaing dengan utusan ini. Dari mana keberanian itu berasal? Dia tertawa terbahak-bahak. Hei, nada bicara Gorevian ini cukup gila, tetapi aku tidak tahu apakah setengah dari kekuatan Gorevian sekuat yang aku inginkan. Tepat saat ejekan Gorevian itu jatuh, tubuh Xiao Yan segera diukir dengan simbol-simbol kompleks yang tak terhitung jumlahnya. Rune kuno Wen juga ada di tubuh Xiao Yan, perlahan menghasut. Senior, seberapa yakin kita akan membunuhnya sepenuhnya saat kita bergabung?
Xiao Yan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Mengapa kamu bertanya? Hanya ada iblis darah di daerah itu, tetapi pemiliknya tidak menganggapnya serius, apalagi orang ini hanya memiliki setengah kekuatan iblis darah. Garis-garis kuno pada rune, hantu misterius, terpancar secara langsung. Ada yang salah dengan pembaruan hari ini, dan akan ada pembaruan lain malam ini. Pembaruan normal besok, 3 lagi besok, bocah. Kekuatan apa yang ada di dalam dirimu? Mengapa begitu aneh? Setelah tubuh Xiao Yan mengganti kekuatan api suci kaki dengan lingkaran energi hitam, suara Gorevian yang selalu sombong itu menjadi gemetar. Sebagai utusan iblis darah, meskipun dia terluka parah sekarang, penglihatannya jauh lebih berpengetahuan daripada semua orang yang hadir. Ki hitam di tubuh Xiao Yan baru saja muncul, dan Gorevian segera merasakan aura yang sangat familiar. Meskipun aura di tubuh Xiao Yan sama persis dengan ki hantu di dunia hantu, sifatnya sama sekali berbeda. Jika dikatakan bahwa ki hantu pada hantu biasa itu menakutkan, maka aura ki hitam di tubuh Xiao Yan saat ini adalah makna yang mengejutkan yang melahap segalanya. Kekuatan apa? Apakah kamu tidak tahu jika kamu mencobanya? Xiao Yan mendengar kata-kata itu, menatap utusan iblis darah yang jelek di depannya, dan langsung tertawa. Energi hantu, kekuatan melahap. Mungkinkah itu penguasa pemakan jiwa? Tidak mungkin. Di antara 7 alam, hanya ada sedikit manusia yang kekuatannya dapat mencapai level penguasa. Bagaimana mereka bisa muncul di tempat seperti itu? Sama sekali tidak mungkin. Gorevian bergumam pada dirinya sendiri, lalu menggelengkan kepalanya. Penguasa pemakan jiwa, kekuatan, penguasa. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, beberapa kata terputus-putus juga muncul. Jelas, ini adalah pertama kalinya saya mendengar kata-kata seperti itu. Jangan khawatir tentang orang ini, singkirkan dia sesegera mungkin. Saya selalu merasa bahwa orang ini terluka parah dan masih belum meninggalkan sungai darah. Saya khawatir dia punya rencana lain. Pemakan jiwa melihat ucapan Xiao Yan yang lamban, lalu berkata, "Baiklah." Xiao Yan juga tahu bahwa jimat pemakan jiwa adalah kartu truf terakhirnya saat ini. Jadi meningkatkan kekuatan jimat pemakan jiwa adalah prioritas utama. Anak bodoh, menderita sampai mati. Utusan iblis darah tidak berani ragu, dan langsung menembak Xiao Yan, dan Xiao Yan tidak panik dan langsung menemuinya. Bum bum bum, 2 serangan mengerikan itu terus muncul di langit, dan mereka jelas tak terpisahkan. Kekuatan macam apa ki hitam di Big Brother itu? Itu tidak terlihat seperti hantu, tetapi membuatku merasa takut. Seolah-olah menyentuhnya akan memiliki konsekuensi yang sangat mengerikan. Xiao Yi berkata perlahan, "Kakak, kemana saja kau?" Tetapi Mu Yingying tidak memperhatikan Xiao Yan, hanya bergumam pelan di sudut mulutnya. Adapun pupil mata di samping, api jiwa berwajah hantu Shen Yanjing di lengannya memancarkan cahaya cian yang sangat redup, jelas energi hantu yang tidak biasa dalam diri Xiao Yan menyebabkannya bermutasi. Kamu teruskan saja dan pimpin pasukan besar kita untuk melawan keluarga kerajaan Xuanling. Kekuatan tempur teratas keluarga kerajaan Xuanling telah dibunuh oleh Xiao Yan, dan beberapa murid yang tersisa tidak lagi menjadi ancaman besar. Kali ini, mereka harus benar-benar dibasmi. Setelah beberapa saat, Mu Tianyuan berkata kepada 6 orang di sekitarnya. "Kakak tertua, kamu juga boleh pergi, kami di sini." Xiao Yi berpikir sejenak lalu berkata, "Baiklah, ayo pergi." Mu Tianyuan melirik Yin Yintong dan Xiao Yan, dan ada sedikit kelegaan di matanya. Dia tahu bahwa jika tidak ada pemimpin dari ratusan murid Paviliun Fenxiang, mereka masih akan sulit mengalahkan keluarga kerajaan Xuanling. Begitu dia selesai berbicara, dia segera membawa 7 orang dari Istana Surgawi menuju pasukan besar mereka, meninggalkan Xiao Yan dan keempatnya untuk melawan Gorevian di sini. Kedua orang ini, melihat Mu Yingying dan Yintong tanpa ekspresi, Xiao Yi juga menggelengkan kepalanya sedikit. "Kakak, kamu punya begitu banyak rahasia." Xiao Yi tertawa, dan segera menjadi waspada setelah tertawa. Jika Xiao Yan dalam bahaya, dia akan segera mengambil tindakan. Dasar bajingan, Xiao Yan sempat bertarung dengan Gorevian, tetapi Gorevian menemukan bahwa bocah manusia yang hanya memiliki kekuatan tahap tengah Kaisar Dou Bintang 7 ini ternyata bisa menggunakan energi hitam aneh itu untuk melawan dirinya sendiri. Sulit untuk mengatakannya, orang ini benar-benar pantas menjadi yang terkuat di antara para Gorevian. Jimat pemakan jiwa berkata diam-diam di dalam tubuh Xiao Yan. Dalam pertarungan tadi, tampaknya keduanya seimbang, tetapi kenyataannya tidak.
Meskipun utusan iblis darah itu terluka parah, kekuatan yang melahap Qi Haoxing dan beberapa anggota keluarga kerajaan yang kuat telah pulih sedikit. Adapun Xiao Yan, meskipun dia untuk sementara menggunakan kekuatan jimat pemakan jiwa, itu sama sekali bukan milik Xiao Yan, jadi Xiao Yan hanya mengalami kerugian. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Bang bang bang. Saat Xiao Yan dan Gorevian Zaidu bertarung satu sama lain dan menjadi tenang untuk sementara, keduanya tiba-tiba berpikir dengan hati-hati. Gorevian ini benar-benar tidak mudah. Setelah beberapa saat, sebuah suara datang dari jimat pemakan jiwa di tubuh Xiao Yan. Bisakah kamu membunuh dengan satu pukulan? Xiao Yan berkata dengan sungguh-sungguh. Karena Xiao Yan tahu bahwa Gorevian pasti tahu bahwa kekuatan ini bukan miliknya. Tidak peduli serangan tadi atau saat ini, semuanya terasa seperti menunda waktu. Jika dia tertunda begitu lama, ketika kekuatannya menghilang, Xiao Yan mungkin akan jatuh ke dalam 9 kematian, situasi tak bernyawa. Seharusnya tidak apa-apa, tapi menurutku Gorevian ini juga memiliki cara untuk menekan bagian bawah kotak, yang tidak digunakan. Meskipun kekuatanku digunakan olehmu untuk sementara, aku terluka terlalu parah, dan kekuatanmu terlalu lemah untuk mengerahkan banyak hal. Kau masih harus mengandalkan dirimu sendiri untuk pukulan fatal itu, kata jimat pemakan jiwa. Bisakah penguasa pemecah 6 lapis itu bekerja? Xiao Chen bertanya dengan suara yang dalam. Jangan, kau harus setinggi 7 kaki untuk memiliki kesempatan. Pemakan jiwa juga berkata tiba-tiba dengan suara berat, tampaknya meremehkan Gorevian. Baiklah, Xiao Yan mendengar kata-kata itu gelombang dan mengangguk diam-diam. Sekarang, dia bisa menggunakan 6 kaki. Sedangkan untuk yang ketujuh, dia belum pernah mencobanya. Wah, kekuatanmu tidak jelas, tetapi kekuatan dunia luar terbatas. Ketika kekuatan ini menghilang, aku akan membiarkanmu hidup dan mati. Hahaha, Gorevian menatap Xiao Yan dan tertawa terbahak-bahak. Tawa itu baru saja muncul, dan segera, seluruh tubuh utusan iblis darah itu dipenuhi dengan aura merah seperti asap tebal. Tabrakan. Aura merah baru saja muncul, dan tiba-tiba melesat ke arah Xiao Yan. Pergi. Xiao Yan juga tahu kejahatan benda ini. Jika dia terkena sedikit saja, itu mungkin akan menyebabkan kerusakan yang sangat serius pada tubuhnya. Dan saat suara Xiao Yan jatuh, energi hantu di sekitarnya langsung berubah menjadi sangkar besi hitam pekat, langsung memenjarakan aura merah tua itu. Hitung waktunya, kali ini kompetisi sekte hampir berakhir. Di mana titik teleportasi untuk kompetisi sekte? Kalian akan menjadi pupuk terbaikku. Setelah serangan Gorevian itu ditangkal oleh Xiao Yan, dia lari dari arah tertentu di belakangnya. Gore Demon, di mana kau bisa melarikan diri? Xiao Yan berteriak keras, lalu langsung mengejarnya. Pada saat ini, Blood Demon bisa sepenuhnya musnah jika dia memberikan pukulan fatal. Bukankah itu pintu keluar untuk kompetisi sekte? Apa yang ingin dilakukan Gorevian ini? Saat Xiao Yan dan keduanya menghilang, Xiao Yi bergumam, lalu langsung mengikuti Mu Yingying dan Yin Tong. Dan dengan menghilangnya Xiao Yan dan Gorevian, semakin banyak pasukan akan berkumpul di sini di area inti Sungai Darah. Ini adalah hutan yang sangat luas. Di hutan, ada pepohonan yang rimbun dan rimbun di seluruh tempat, yang menutupi hutan dengan sangat misterius. Dan di semua arah hutan, murid sekte super yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sini. Karena kompetisi sekte hampir berakhir, banyak sekte super telah memperoleh kesempatan dan ingin mengambil kesempatan ini untuk pergi. Formasi teleportasi berada di tengah hutan. Kompetisi sekte telah berakhir. Di balik batu kosong, sekelompok besar murid berdiri di sini, dan salah satu tokoh terkemuka berkata, "Aneh untuk mengatakan itu, mengapa saya belum melihat 4 surga keluarga kerajaan Xuanling?" Kata beberapa tokoh lain dengan pedang di punggung mereka. Kedua orang ini adalah kakak laki-laki Jian Xin dari Wan Jianmen dan Feng Lin dari Aula Desolate kuno. Pembatasan di luar tanah api suci begitu kuat sehingga kita bahkan tidak memasukinya, tetapi saya pikir itu ada hubungannya dengan keluarga kerajaan Xuanling dan paviliun pembakaran dupa. Jian Xin berkata sedikit, tanah api suci sangat berbahaya, dan hanya bisa dikatakan bahwa itu tidak bernasib sama dengan kita. Tetapi kita juga mendapat beberapa kesempatan lain karena ini. Feng Lin berkata sambil tersenyum. Kakak tertua benar, sekarang setelah kompetisi sekte selesai, mari kita pergi dulu, kata murid luar biasa Feng Hong. Ayo pergi, kali ini dalam kompetisi sekte,
saya khawatir pemenang terbesar akan bersaing antara keluarga kerajaan Xuanling dan Paviliun Fenxiang. Kita tidak akan bercampur aduk. Saya percaya sekte super lainnya juga memiliki niat ini. Jian Xin berkata perlahan, setiap kali sekte bersaing, keluarga kerajaan Xuanling dan Paviliun Fenxiang benar-benar dalam pertempuran hidup dan mati. Meskipun sekte super lainnya juga kehilangan murid mereka, kerugiannya sangat kecil. Ayo pergi. Setelah keduanya selesai berbicara, mereka bergegas menuju pusat hutan. Dan saat para pemimpin kelompok itu menuju ke formasi teleportasi, para ahli dari sekte super lainnya bergegas ke arahnya. Kakak senior, kita belum bertemu Xiaoyan dan yang lainnya, apa yang harus kita lakukan? Di sekte racun, Lin Chu bertanya kepada kakak senior dari 5 racun. Paviliun Wanhua juga siap berangkat, ayo kita pergi dulu. Orang-orang di paviliun pembakaran dupa ini seharusnya memiliki kepercayaan diri, dan aku selalu merasa ada yang salah dengan sungai darah ini. Setelah 5 racun selesai berbicara, mereka bergegas menuju pusat hutan. Dan saat semakin banyak orang kuat bergegas menuju pusat hutan, pemandangan yang sangat luar biasa perlahan muncul di tengah hutan. Bagaimana kabarmu? Sebuah jubah misterius muncul pada pria di kepala, dan sebuah karakter misterius yang mencolok muncul di atas jubah itu. Kembalilah ke tuanmu. Para murid Paviliun Fenxiang dan sekte super lainnya berkumpul di sekitar hutan. Aku khawatir mereka mencoba menggunakan formasi teleportasi untuk pergi. Sosok yang baru saja muncul berkata dengan hormat. Sekelompok orang yang rakus akan kehidupan dan takut akan kematian. Dalam kompetisi sekte sebelumnya, karena keluarga kerajaan Xuanling kita lemah, kita hanya bisa menyerang Paviliun Fenxiang, jadi kita tidak bisa membunuh murid super lainnya. Tetapi kali ini, berbeda. Sampaikan perintahku, para murid keluarga kerajaan Xuanling berkumpul dan membentuk barisan. Kali ini, seluruh Xuan Santian harus dihibur. Susu, kata pria terkemuka itu dengan jahat. Baik, tuanku, rombongan itu dengan hormat setuju, dan langsung bersiap. Tuan Gorevian, rencanamu akan segera dimulai. Jika Tuan Gorevian menyerap kekuatan murid sekte super yang tak terhitung jumlahnya dan mendapatkan kembali kekuatannya, dia akan dapat membantu keluarga kerajaan Xuanling kita menyatukan Xuantian Santian. Tapi anehnya mengapa Raja Xuanling tidak memberitahuku? Lupakan saja, aku akan berada di luar, dan perintah militer tidak akan dapat diterima, jadi mari kita bantu Tuan Gorevian terlebih dahulu. Setelah pria di Xuanpao selesai berbicara, aura jahat yang berkedip-kedip semakin kuat. Pada tahap awal Dou di Bintang 8, itu telah mencapai batas kekuatan di Sungai Darah. Sangat sunyi, Jian Xin dan Feng Lin baru saja tiba di luar formasi, dan melihat formasi melingkar besar perlahan muncul, dan tirai cahaya kuning langsung menyelimutinya, tetapi di sini udara sangat sunyi. Formasi teleportasi masa lalu tidak seperti ini. Jian Xin berkata dengan suara yang dalam, dan kemudian berkata, untuk beberapa alasan, ketika matanya pertama kali melihat formasi teleportasi ini ditutupi dengan rune besar dan kecil, dia merasa dalam hati. Ada hawa dingin. Lakukan, nanti juga berubah. Meskipun Feng Lin tidak tahu alasannya, dia tetap berkata. Tabrakan. Saat suara Feng Lin baru saja jatuh, vitalitas yang menyilaukan dari keduanya langsung muncul, dan kemudian tepat mengenai tirai cahaya formasi teleportasi. Pendekatan ini untuk membuka formasi teleportasi. Hukum. Ini bukan formasi teleportasi. Dan saat serangan mereka berdua baru saja mengenai tirai cahaya kuning dari formasi teleportasi, aura merah darah tiba-tiba terisi. Melalui aura merah darah ini, Feng Lin dan Jian Xin kini menjadi serius. Hahaha, Feng Lin, Jian Xin, kalian berdua abadi. Saat berikutnya, seorang pria berjubah hitam muncul langsung dari tengah formasi. Xuan Wanjin. Bukankah kalian sudah jatuh? Bagaimana mungkin? Jian Xin tidak bisa menahan rasa terkejutnya saat melihat pemandangan ini. Xuan Wanjin di depannya adalah pria kuat di era yang sama dengannya, dan kekuatannya bahkan lebih kuat dari 4 surga. Kalian tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini. Tapi sayangnya, ada sesuatu yang perlu kukatakan padamu. Semua murid yang memasuki Sungai Darah kali ini akan musnah di sini. Namun Xuan Wanjin, pria berjubah hitam, tersenyum jahat. Begitu suara Xuan Wanjin jatuh, formasi teleportasi yang dipenuhi tirai cahaya kuning dipenuhi dengan atmosfer jahat yang menyesakkan gelombang si brengsek ini benar-benar mengubah formasi teleportasi. Kali ini,
Aku khawatir itu akan merepotkan. Dengan munculnya Xuan Wanjin, para ahli super lainnya juga datang ke sini, dan mereka semua menemukan gerakan Xuan Wanjin. Dengan kekuatan kita semua, bisakah kita menghancurkan formasi ini? Setelah beberapa saat, suara 5 racun melayang ke arah pemimpin Sekte Super. Aku khawatir tidak. Melihat ini, semua orang menggelengkan kepala satu demi satu. Mereka tidak tahu kengerian formasi ini, tetapi napas ini saja membuat semua orang begitu malu, yang cukup untuk menunjukkan tirani formasi ini. Oh, ayo kembali. Kali ini, aku khawatir itu akan menjadi bencana bagi Xuan Santian. Feng Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, mengikuti kata-kata Feng Lin, para ahli super sekte lainnya juga mundur satu demi satu. Jelas, formasi ini, bahkan jika mereka semua bergabung, tidak dapat dihancurkan. Hahaha, jangan khawatir, tidak ada satupun orang di sini yang bisa melarikan diri. Diagram formasi setan darah, sungai pembekuan darah. Melihat banyaknya orang kuat yang mundur, jejak kegilaan muncul di wajah Xuan Wanjin, dan dia berteriak langsung. Dengan Xuan Wanjin melakukan ini, formasi yang penuh dengan aura jahat berwarna merah darah memancarkan hisapan yang sangat kuat, dengan gila-gilaan menyedotnya ke segala arah. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhongwen Wamo, Hi gelombang 8, gelombang M. Di cakrawala yang jauh, sosok Gorevian dan Xiaoyan juga berkedip ke arah sini.